undang ibadah saudara kita untuk berdiri akan masuk dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk pimpinan semalam lamanya sehingga pada hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekurangan sakit apapun untuk kembali beribadah. Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus ada atas kami baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah yang mengikuti secara online. Kami percaya Tuhan jika ada di antara kami, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Urati hamba-hamba-Mu yang bertugas pada pagi hari ini ya Tuhan, baik dari WL, Singer, pemain musik, sistem, dan juga multimedia, serta yang membawa firman Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus ada atas mereka, sehingga setiap pelayan mereka yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami pulang dengan sukacita yang daripada surgawi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ada kuasa-kuasa tindakan kami patahkan keluar dari tempat ini. Dan kami bersyukur Roh Kudus berkuasa di atas kami dan di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapak. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara sini merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita. Mari kita mau sambut kehadiran Tuhan. Karena Dia Tuhan yang layak kita tunggu. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Biar setiap kita penuh dengan pujian kepada Dia pagi hari ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita bertepuk tangan bagi Dia. Puji Hosana. Puji Hosana,
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menutup tahun ini. Seperti Tuhan menyertai kita di tahun-tahun sekarang, tahun-tahun yang lalu, Tuhan pun akan menyertai kita di tahun-tahun mendatang. Karena kita percaya Dia menjadi tempat perlindungan kita, sebab itu kita tidak perlu takut ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Ini menjadi satu iman kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita takut, karena Allah menyertai kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung baru, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak perlu kami takut Tuhan. Amin. Sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Iman kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Jalan bersamamu, tak akan ku gentar. Karena Engkau menyertai kami Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung baru, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan, Kau mengangkatku. Amin. Ke atas gunung baru, Kau beriku kemenangan. Kau mengangkatku ke atas gunung baru, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Jika kami berjalan Tuhan, tidak tahu apa di depan kami, kami percaya bahwa janji-Mu, firman-Mu menyertai kami. Itu kami tidak perlu takut Tuhan, karena ada Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tambahkan rasa cinta kami kepadamu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Percaya janji-Mu menopang kami Tuhan. Menopangku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Kami percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku berjalan bersamamu di setiap musim. Inilah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan dengan lembut. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Biarkan jemaat nyanyikan pujian ini dengan lembut di hadapan Tuhan. Sekali lagi dengan lembut di hadapan Tuhan katakan. Engkaulah lihat isi hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau. Betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Seperti Tuhan jangan tinggalkan kami. Menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat
diam, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Allah yang besar, Allah yang mulia, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku cinta padamu. Saya serahkan kepada hamba-Nya karena ini firman Tuhan. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah Tuhan. Engkaulah jaminan hidupku. Oh Yesusku, Engkaulah jaminan hidupku. Tuhan, Engkaulah yang tetap kami percaya, yang tetap kami ikuti selama kehidupan kami di muka bumi ini. Tolong Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan firman-Mu. Seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu, demikian juga kami tundukkan keberadaan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah, kuatkanlah kami oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sepanjang lagu ini, sepanjang pujian, saya tahan-tahannya mendengar kata menopang. Menopang. Tema 2021 hari ini akan berakhir nih. Minggu depan sudah kita pada tema tahun 2022. Kita baca ya dalam Mazmur 54. Tema Natal selama tahun 2021. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Saya baca dalam terjemahan Indonesia,
bukan masa kini tapi terjemahan barunya. Dikatakan demikian, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Berkali-kali saya buka dalam firman ini dan Tuhan tunjukkan ayat ini untuk saya bawakan pada pagi hari ini. Temanya Tuhan adalah penolongku dan pembelaku. Tapi itu dalam terjemahan Indonesia masa kini. Kalau saya baca lebih pas, Tuhan menopang aku. Menopang aku. Menopang aku seperti bangunan ini ditopang oleh pondasi-pondasi yang begitu kuat. Dan akhirnya si tembok-tembok ini bisa berdiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan tembok yang sini itu nggak begitu kuat. Wah, Ai pernah bicara ke saya, ini nggak begitu kuat loh tembok sini. Caranya apa? Ditopang lagi. Betul Kak ya, ada penopang lagi. Supaya temboknya nggak runtuh, diikat lagi. Nah itu penopang. Lalu pembela dan penopang beda? Beda. Tapi itulah, itu nanti dalam sesi selanjutnya saya akan bahas ya, nanti dibahas yang lain. Tapi saya mau katakan penopang jauh lebih dari pembela. Pembela itu adalah bagian dari penopang. Penopang itu lebih dahsyat, lebih kuat. Dan itu yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu itu katakan, dia menopang kehidupan. Yesus engkau yang menopang kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari selanjutnya dalam masa pandemi ini. Yang kita perlukan adalah yang bisa menopang supaya kita bisa tetap berdiri. Ada satu tumpuan di mana kita ini bisa nggak goyang, nggak limbung. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 54 ini bicara tentang Daud yang dikejar oleh Saul. Satu saat Daud tiba di satu tempat di padang gurun Zif. Di situ ada orang-orang Zif di situ. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, Daud berjalan dan sampai ke tempat itu. Kalau kita perhatikan penduduk Zif, dia sudah lama tinggal di situ. Jadi dia mengerti dan dia tahu seluk-beluk daerah tempat itu. Sedangkan Daud baru pertama kali ke situ. Karena dia dikejar-kejar oleh Saul, ya kemanapun dia kabur, dia lari. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus kalau kita perhatikan. Dan kalau kita lihat kisah dari Daud. Daud ini sedang dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia tinggal di padang gurun Zif. Orang-orang Zif, dia berkomitmen dengan Saul. Dia datang ke Saul dan dia katakan, Baginda Saul, kami siap menolong Baginda. Kami siap menolong kau. Dalam apa? Saya siap mengambil Daud. Saya tahu daerah situ. Tahu di mana Daud tinggal. Daud bersembunyi. Dan saya siap. Sudah perhatikan baik-baik. Kalau kita ada dalam satu perkampungan. Dan kita menjadi orang asing di tempat itu. Dan seluruh kampung ini memusuhi kita. Dapat dibayangkan. Kita ini berada dalam neraka di dalam dunia ini. Betul? Susah. Mau kabur kemana lagi? Orang penduduk siap mengambil Daud dan menyerahkan kepada Saul. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Daud melontarkan kata-kata. Dalam ayat 3 katakan, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapanmu. Satu ungkapan, satu kata-kata yang keluar dari isi hati. Dan dia merasa, Tuhan, saya ini gak punya salah apa-apa. Tapi saya dikejar sama Saul.
Tuhan, saya nggak punya salah apa-apa terhadap orang sip, tapi orang sip mau menangkap saya dan siap menangkap saya dan menyerahkan ke Saul. Satu keadaan yang terjepit. Dari belakang dia dikejar, dari depan dia siap disergap. Kemana harus kabur? Kemana harus melangkah? Nggak ada cara lain. Daud menjerit kepada Allah dan dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku. Kalau saya di posisi Daud, saya pun akan berkata, Tuhan, saya sudah hopeless, saya sudah nggak bisa apa-apa. Segala cara saya sudah tempuh, tapi nggak bisa lagi datang kepada Tuhan dan menjerit kepada Tuhan. Sebab itu dalam ayat ke-6 dikatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dia yang menopang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, biasanya, kalau kita ada kesulitan, biasanya suka ada penolong-penolong yang lain. Yang berusaha memberikan solusi kepada kita. Nah, penolong-penolong yang lain dalam tanda kutip ini, dia memberikan jalan keluar sesaat. Saya ada orang pinter loh yang bisa bantu kamu untuk jalan keluar. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu. Ada orang yang tertindih hutang yang begitu banyak. Nah, kesempatan itu. Lalu kita katakan, kamu tahu dari mana saya punya kesusahan itu? Tapi itulah yang diketahui. Gak tahu dapat dari mana. Zaman sekarang dalam era sosmed, kita pun sama. Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu suka sosial media ya. Saya nggak punya keinginan untuk beli baju baru. Tapi entah kenapa, waktu kita melihat, misalnya lihat Instagram, lihat Facebook, muncullah itu baju-baju yang ditawarkan. Aneh bin ajaib. Dan itulah kenyataan. Seolah-olah itu menjadi penolong. Nah, banyak penolong yang menolong kita, yang berusaha menolong kita, tapi ujung-ujungnya bukan lagi penolong. Kemarin Pak Yosi, firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Penolong yang di luar Tuhan adalah pencuri. Yang siap, dia mencuri, dia membunuh kita dan membinasakan kita. Ya. Jadi Daud ini tidak salah kalau Daud datang kepada Allahnya dan dia menjerit kepada Allahnya. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah problem yang begitu kuat, yang menimpa dia dengan luar biasa, dia mendapatkan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Tiba-tiba ada orang datang ke Saul dan katakan, kamu harus pulang. Kamu harus pulang dan kamu harus kembali. Karena mau diserang. Coba. Secara alam, akal pikiran manusia, kok segampang itu? Itulah Tuhan kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup. Bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Itulah menopang kita. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah hopeless, di tengah-tengah situasi dunia yang gak menguntungkan, Yesus datang. Yesus datang membawa kabar baik. Wow, endingnya happy. Sukacita, Daud mendapatkan kelepasan. Tapi bagaimana kalau situasinya nggak seperti itu? Bapak Ibu, saya ada satu video, ada satu pujian dari satu grup yaitu Mercy Me. Video ini memberkati saya dan saya berusaha share kepada Bapak Ibu. Memang dalam bahasa Inggris tapi ada terjemahannya dalam teksnya. Silakan multimedia untuk menayangkan.
They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. We've stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now, I just can't. It's easy to say when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm filled to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can see through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul. I know you're able and I know you can see through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. You've been faithful, you've been good all of my days. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know. Macet ya? Oke. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, grup ini dia mengarang satu lagu yang diberi judul Walaupun, Seandainya. Lagu ini bicara tentang keadaan yang berada dalam kesulitan yang luar biasa. Lalu orang ini dia punya iman dan dia tahu bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup mengubah, Allah sanggup menghentikan, Allah sanggup memberikan istilahnya apa ya, memindahkan gunung gitu tuh, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung kesakitan, Allah sanggup. Tapi kalau Allah nggak berbuat itu, kalau Allah tidak berbuat itu, apa yang akan kita lakukan? Orang ini katakan, walaupun Allah tidak memindahkan gunung-gunung, walaupun Allah tidak menyingkirkan persoalan-persoalan, dia katakan, aku akan melekat padamu. Aku akan tetap percaya padamu. Aku akan tetap mengasihi. Dan di akhir lagu ini kalau tadi di setel utuh, dikatakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Wow, satu pujian yang luar biasa dan saya dengarkan baik-baik lagu-lagu ini dikatakan benar bahwa
Dia itu menopang kita. Ada satu ungkapan berkata demikian. Jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa kesusahan ini datang pada saya? Jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa persoalan ini bertubi-tubi datang kepada saya? Tapi jalani bersama dengan Tuhan. Supaya engkau tahu tujuan dari kesusahan itu yang ada padamu. Akhirnya. Setelah kita melewati kesusahan itu, kita bisa mengetahui, oh ini tujuan. Daripada kita bertanya dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Lebih baik kita jalani bersama dengan Tuhan. Maka di akhir persoalan itu, kita bisa mengetahui ada pelajaran apa yang Tuhan mau berikan pada saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca dalam Mazmur 13. Mazmur 13 tentang doa kepercayaan. Ini ditulis oleh Raja Daud. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu baca tulisan-tulisan dari Daud, itu sebagian besar keluh kesah terhadap Tuhan. Kepada Tuhan. Ya. Dikatakan demikian, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku. Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Coba perhatikan. Daud seorang raja. Daud seorang yang kuat menurut kita. Tapi dia pun berkeluh kesah dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia adukan perkara demi perkaranya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, seperti lagu tadi yang berjudul Even If, walaupun dia mengalami kesusahan, dia mengalami api yang bertubi-tubi. Tapi dia percaya, Tuhan aku percaya kepadamu bahwa engkau sanggup melepaskan itu. Aku percaya kepadamu bahwa engkau sanggup menghilangkan itu semua. Tapi kalau Tuhan tidak melakukan itu, aku tetap percaya. Aku mau bersorak-sorai pada Tuhan. Demikian pun Daud. Daud dari ayat 2 sampai 5 adalah keluh kesah terhadap Tuhannya. Tapi ayat 6, dia berpengharapan kepada Tuhan. Dia katakan demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku gundah gulana? Hatiku komplain? Enggak. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Daud katakan, tetapi aku percaya, tetap percaya. Bukan hanya percaya tapi akan bersorak-sorak. Wow, puji Tuhan. Dalam kata-kata lagu yang Even If, ada satu kata-kata menyanyi di waktu senang, gampang. Tapi di waktu kesusahan, luar biasa. Daud mengalami itu. Daud menyampaikan itu. Dia ada kesusahan yang luar biasa. Ada halangan yang luar biasa. Ada rintangan yang luar biasa. Tetapi dia katakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku.
ayat 2-5 sudah terjadi. Apakah dia mengalami pertolongan? Gak ada disebutkan. Tuhan melepaskan Daud. Tidak. Tapi Daud, aku mau menyanyi. Luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang Allah cari. Bukan jemaat yang dinambabukan dengan berkat dan berkat, dengan pertolongan dan pertolongan. Tapi jemaat-jemaat yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat-jemaat yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan di segala musim kehidupan. Tahun 2021 apa yang kita alami? Apa yang menjadi kesusahan kita? Sudahkah kita terus bernyanyi buat Tuhan? Sudahkah kita memuliakan Dia? Puji Tuhan. Ada satu ungkapan dari seorang hamba Tuhan dikatakan demikian. Yang terpenting bukan penginjilan dalam gereja. Karena penginjilan tidak ada di surga. Tapi yang terpenting adalah pujian. Karena pujian akan selamanya. Seseorang yang memuji Tuhan, pasti dia menginjil. Tapi seorang yang menginjil, belum tentu dia memuji Tuhan. Satu ungkapan yang luar biasa. Jadi pujian dahsyat luar biasa. Pujian membawa hadirat Tuhan turun kepada kita. Dan itu yang menguatkan kita. Kalau kita baca selanjutnya dalam Habakuk. Ini ayat yang terkenal. Dibuat satu nyanyian. Habakuk pasal yang ketiga kita baca. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan balik arah, namun aku akan tinggalkan Tuhan, namun aku akan pergi mencari pertolongan yang lain. Oh enggak. Habakuk katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Walaupun aku tetap bersorak-sorak. Aku tetap beria-ria. Itu yang Allah cari. Itu yang Allah cari di dalam jemaat. Di dalam orang-orang Kristen masa kini. Itu Allah yang cari. Mereka yang berkomitmen dengan Tuhan. Ada atau tidak ada pertolongan. Ada atau tidak ada berkat. Walaupun itu tidak ada. Aku tetap setia kepada Tuhan. Waktu Tuhan tanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Petrus katakan engkau adalah Mesias Allah yang hidup. Betul, tapi bukan engkau yang berkata, tapi Roh yang berkata. Tapi sementara itu pada waktu Yesus sudah membuat mujizat yang luar biasa, 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang. Dan setelah Yesus membuat mujizat itu, Yesus memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu keras, yang luar biasa. Dan saat itu, dalam Yohanes 6 ayat 66, banyak murid-murid meninggalkan dia. Karena perkataannya, karena ekspektasinya, karena pikiran murid-muridnya bahwa Yesus bisa menanggung kehidupan mereka terus-menerus, memberikan mujizat terus-menerus. Mereka meninggalkan. Ternyata tidak sesuai dengan pikirannya. Lalu Tuhan ketemulah dengan orang-orang yang gak meninggalkan Tuhan. Dia berkata, yang lain sudah meninggalkan aku. Kok kamu tetap di sini? Saya terjemahkan seperti itu. Lalu murid katakan, Tuhan kepada siapa saya harus mengikut selain kepada Engkau, Allah yang hidup. Itu yang Allah cari. Ya, itu Allah yang cari.
orang-orang yang militan dalam Tuhan. Orang-orang yang siap mati untuk Tuhan. Orang-orang yang siap untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Yesus menopang tempat kita berdiri, ditopang dengan sesuatu yang kuat. Kalau enggak labil, kalau enggak goyang. Apa saja yang membuat kita bisa, apa saja yang bisa menopang kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Ulangan 10. Kita baca ulangan yang 10. Kitab Ulangan pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12 dan 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? 2 minggu yang lalu Pak Yosi sudah menyampaikan tentang takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Baik. Supaya baik. Inilah yang bisa membuat iman percaya kita makin diteguhkan dari hari ke hari. Yaitu firman yang menopang kehidupan kita. Firman yang menopang kehidupan kita. Tahun 1960, saya juga belum lahir, saya lahir 65. Mungkin zamannya Pak Tandi, Koa segala macamnya. Ada satu grup musik, dia mengarang satu pujian bernama ada Gurun PT. Gurun PT ya, Desert PT. Dia menyanyikan lagu ini, kata-katanya ada yang menarik. Dikatakan demikian. Salah satu di baitnya katakan demikian. Jangan engkau tergiur dengan air yang ada di samping pompa. Dulu kan di zaman 70-an, 80-an kan ada namanya pompa dragon ya. Pompa manual gitu dragon. Kalau mau airnya keluar harus dipancing gitu ya. Nah, di air galon itu, air di ember itu ada tulisan. Jangan kau tergiur dan meminum dari air galon ini. Tapi biarlah air galon ini engkau tumpahkan ke pompa dragon itu. Supaya keluar air. Saya merenung Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar lagu ini, searching ya. Dessert tuh bukan makanan tapi gurun PT. Lagunya mah nggak enak-enak tuh, nggak enak lah. Lagu country nggak enak. Cuman kata-katanya menarik. Lalu saya refleksikan dalam kehidupan saya. Oh iya Tuhan. Kadang benar kita ini menjadi orang Kristen yang serakah luar biasa. Kita ini mengambil dan meminum habis air yang situ. Tapi kita lupa mata air kita kering. Kita nggak pernah memompa. Kita tidak berusaha. Kita pengen enaknya aja. Kita ingin jadi orang Kristen yang enaknya saja. Di padang gurun ini selalu dia katakan ada pompa dragon manual dan ada air. Khusus disediakan buat mereka yang haus di perjalanan. Tapi kerap kali mereka langsung tergoda dengan, ini dia, saya minum langsung semua. Dan akhirnya dia lupa, oh ya, gak ada lagi persediaan. Orang Kristen mengambil semua dari Tuhan. Tanpa kita mau memompa kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanpa kita mau berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tanpa kita mau berusaha, ya Tuhan, aku bukan menyisikan, tapi aku menyiapkan satu waktu untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau menyisikan berarti waktu kita yang sisa. Waktu kita yang sisa kapan? Malam hari mungkin. Sisa, bes capek, sisa. Tapi kalau menyisikan waktu sebelum kita capek, kita menyisikan waktu untuk Tuhan. Kita siapkan sungguh-sungguh satu waktu untuk Tuhan.
berhubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat pompa air kehidupan kita terus mengalir dan mengalir dan mengalir dan mengalir. Jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Tapi biarkan itu tertumpah pada hati kita. Kita pompa, kita siapkan waktu. Sehingga mata air dalam kehidupan kita seperti Yohanes 4, kita menjadi mata air yang terus menerus mengalir dan mengalir sampai kehidupan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Di dunia ini kita hanya sementara, kita hanya berlalu. Tujuan kita ke surga nanti. Kalau di dunia ini kita mendapatkan berkat, itu mah bonus, itu daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita kaya, kita memiliki ini dan itu, puji Tuhan, haleluya. Kita syukuri di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bukan tujuan. Kalau kita bisa pintar, kita bisa ngajar, kita bisa ini dan itu, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan. Itu hanya sambil lalu kita dapat tujuan kita ke surga. Tujuan kita ke surga. Dan sambil menunggu kita di surga, ayo kita pompa kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Tuhan cari orang-orang yang seperti itu. Tuhan cari orang-orang yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Walaupun segala sesuatu nggak mungkin. Tapi dia mau bersorak. Dia mau memuji Tuhan. Dia mau menyenangkan di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya mau ajak jemaat untuk menyanyi satu pujian yang tadi sebelum ibadah sudah ditayangkan. Lagunya berjudul Menyenangkan. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, mari sidang jemaat kita berdiri. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimana dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi
sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi, sampai selamanya. Sejak di bumi, Sejak di bumi, sampai selamanya. Tuhan, inilah tekad kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Dimanapun, kapanpun Tuhan. Dalam segala perkara yang kami alami, kami mau tetap menyenangkan-Mu. Kami mau tetap melayani-Mu Tuhan. Kami mau tetap berada dan percaya kepadamu. Roh Kudus bantu kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berjalan bersama kami. Melewati bersama kami Tuhan, melewati hari-hari kami. Sehingga menjadi kami semua menjadi alat kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan sama. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Andreas sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita lakukan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Cukup banyak, jadi mohon disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Amplop sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum, amplop khusus persembahan Natal, atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Khusus untuk persembahan Natal, jika melalui transfer nominal persembahan diakhiri dengan angka 1. Sebagai contoh, 10.001. Kemudian, dana Natal. Dana Natal yang dibutuhkan sejumlah 12.500.000. Dana Natal yang sudah terkumpul per 18 Desember 3.140.000. Kemudian, pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 5 atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani dan Zoom meeting pukul 7 atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 juga. Natal Abi Paturyani. Ada tayangan. Minggu 19 Desember hari ini jam 9 melalui Zoom dan live streaming di channel YouTube GBI Paturyani. Kemudian ibadah remaja dan pemuda Suryani Minggu 19 Desember jam 9. Paturyani berdoa hari Minggu 19 Desember jam 7 hari ini melalui Zoom meeting. Kemudian suara penggembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan Doa Remaja dan Pemuda Suryani Selasa 21 Desember pukul 6 sore melalui Zoom. Nah ini mungkin agak penting gitu ya. Ibadah dan perayaan Natal Jemaat Suryani. Khusus Jemaat Suryani, ada gambar tayangannya. Sabtu 25 Desember jam 16, jam 4 sore. Ibadah tatap muka dan live streaming melalui channel YouTube GBI Paturyani. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang nggak punya nomor WA-nya gitu ya. Dilakukan mulai hari ini ke Ibu Reni atau Asyir di depan. Bapak Ibu Saudara boleh daftar langsung. Tapi bagi yang biasa di WA juga nanti akan dapat WA-nya. Ditutup paling lambat hari Kamis jam 7
Karena kuota kita sangat terbatas sekali bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya dapat WA, mau hadir langsung jawab hadir gitu ya. Jangan ditunda-tunda, nanti kalau ditunda keburu habis kuotanya ya. Kemudian ibadah raya. Minggu 26 Desember tetap ada ibadah raya. Nah, ini ibadah akhir tahun Jumat 31 Desember jam 4. Bertempat di GBI Paturyani Jemaat Suryani. Jadi untuk tanggal 31 Desember tempatnya di sini. Jalan Suryani nomor 56 pukul 4 sore. Nah, ibadah awal tahun Sabtu 1 Januari pukul 8. Tempatnya di GBI Paturyani Jemaat Terate. Jalan Terate nomor 8. Ini pengumuman yang menurut saya cukup penting juga ya. Tolong disimak. Dikarenakan keterbatasan kuota, pendaftaran ibadah akhir tahun dan awal tahun paling lambat minggu depan 26 Desember. Jadi minggu depan. Untuk Jemaat Suryani pendaftaran kepada Ibu Restani Susilawati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi untuk minggu ini ada 4 pendaftaran. Untuk tanggal 25, 26, 31, dan 1. Jadi jawabnya langsung aja hadir 4 atau hadir 3 gitu. Di list aja ya, supaya nggak bingung bagian pendaftarannya. Kemudian, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan di depan, ada tanda bertanda check-in dan check-out ya. Nah, kita akan mulai coba. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir ibadah raya hari Minggu, nanti dicoba di Natal ya, tanggal 25. Kalau Bapak Ibu datang, coba check-in pakai aplikasi Peduli Lindungi. Kalau saya nggak punya gimana? Kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya, Bapak Ibu Saudara punya sertifikat vaksin atau yang udah di print kartu kecil. Kalau misalnya tetap saya nggak punya gimana? Bapak Ibu Saudara hadir saja, nanti dibantu. Nggak usah takut, karena saya nggak punya, saya nggak akan datang, nggak usah. Bapak Ibu Saudara ya, tetap hadir, nanti dibantu. Cuman kalau yang sudah punya aplikasinya boleh dicoba di depan, check in dan check out. Jadi kalau masuk check in, kalau keluar dari sini check out gitu ya. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Kemudian himbauan kesehatan. Bisa dibaca saja. Sudah sering kita lakukan ya prokes ini. Kemudian dukungan doa. Kita tetap berdoa untuk beberapa jemaat kita yang perlu dukungan doa. Untuk Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nurbeti, Ibu Suatgue, Ibu Cuilin, Ibu Mala. Dan berdoa untuk jemaat yang bersekolah, kuliah, tugas akhir, sedang sidang, berusaha, bekerja, kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Dan untuk pengumuman yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kalender. Kalender akan dibagikan satu keluarga hanya satu. Jadi Bapak Ibu silakan menghubungi Bapak Yosia selesai dari ibadah ini. Puji Tuhan, mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian, segala pujian. Silakan kepada Bapak Yosia untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat lawatan-Mu di tengah-tengah umat Tuhan
yang hadir di tempat ini maupun yang ikut ibadah lewat Zoom atau live streaming pada pagi hari ini dari rumah masing-masing. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan umat-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan yang berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat sidang jemaat-Mu yang sebentar membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, maupun persembahan Natal. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang balas dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, buat sidang jemaat Tuhan yang oh Tuhan terganggu kesehatannya saat ini, yang tadi namanya telah disebutkan satu persatu. Kami bersepakat berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, pemulihan terjadi atas mereka, kesembuhan dari segala penyakit. Boleh oh Tuhan dialami setiap anak-anak-Mu yang namanya telah disebutkan. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan yang daripada Allah. Oh, kekuatan yang baru ada atas umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir di rumah Tuhan saat ini, maupun mereka oh Tuhan yang mengikuti oh Tuhan Zoom pada oh Tuhan saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan iman percaya mereka, dan mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati dengan luar biasa. Oh Tuhan, dalam usaha mereka, Tuhan yang membuat mereka berhasil. Oh Tuhan, segala kendala-kendala yang dihadapi saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang lalukan, Tuhan yang oh Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan yang berikan pertolongan. Kesulitan apapun, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, oh Tuhan yang sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berikan hikmah yang daripada Allah. Mereka boleh berhasil dalam studi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berikan pekerjaan yang baik. Dengan pekerjaan yang baik, mereka boleh tetap memuliakan Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa buat oh Tuhan perayaan-perayaan Natal, ibadah akhir tahun dan awal tahun. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar di dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, sukacita Natal. Boleh oh Tuhan dialami oleh setiap umat Tuhan di Jemaat Suryani maupun di GBI Paturyani. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama umat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala dana-dana yang dibutuhkan dalam perayaan Natal ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah kami, Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupinya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam oh Tuhan, perayaan Natal ini, baik waktu, tenaga, maupun dana. Tuhan berkati, Tuhan yang balas dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan oh Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Perlindungan Allah ada atas seluruh anak-anak-Mu Bapa. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati bangsa kami. Tuhan yang berkati pemimpin kami. Tuhan yang memberkati kota kami. Tuhan yang pulihkan segala sesuatu. Bahkan dari pandemi ini.
boleh berlalu Tuhan. Dan kami boleh memulai hidup yang baru, Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah raya kami pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terima berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.